Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani Inspirasi Sabda Allah. Hari ini hari Jumat 28 Mei, kita diajak untuk bermenung tentang kehidupan kita, kualitas kehidupan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan hari ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Karena kasih-Mu Engkau melimpahkan begitu banyak bakat dan talenta, agar kami menghasilkan buah, kami menjadi pohon yang menghasilkan kebaikan. Berkati kami ya Tuhan, agar hidup ini berguna, menjadi berkat bagi sesama. Karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan seorang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jikalau berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, kisah dalam Injil hari ini, bagaimana ketika Yesus datang melihat pohon ara dan tidak menghasilkan buah, dia mengutuk pohon ara. Pohon ara itu sudah mulai berdaun hijau, dengan harapan pohon itu tidak hanya mempunyai daun, tetapi menghasilkan buah, dan buah itu berguna bagi orang lain. Sama kehidupan kita. Kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri saja, tidak menghasilkan buah yang berguna bagi orang lain, bisa saja Yesus juga mengutuk kita. Kita hadir di tengah dunia, tetapi tidak mampu memberi manfaat baik, tidak berguna, tidak menghasilkan kebaikan bagi dunia ini. Jangankan kebaikan, malah membuat dunia ini menjadi semakin rusak, semakin kotor, dan semakin tercemar. Kita dapat melihat dan menilai diri kita ini.
Ketika kita hadir, orang mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, berarti kita menghasilkan buah. Buah jangan selalu dipikirkan tentang apa yang ada dari dompet kita berikan. Kehadiran kita, tutur kata kita, perlakuan kita, hati kita yang tulus kepada orang lain, buah inilah yang menjadi berkat bagi dunia. Yang kedua, hati kita ini penuh dengan rampasankah? Hati kita ini penuh dengan kasihkah? Hati ini penuh dengan pengampunankah? Yesus dalam kisah tadi, dalam Injil, dikatakan ia mengusir semua orang-orang yang mengotori bait Allah. Dan bait Allah yang sesungguhnya adalah hati kita ini, pikiran kita ini, hidup kita ini adalah bait Allah. Jangan pernah mencemari hati kita ini dengan kebencian, kemarahan, iri hati, cemburu. Sikap-sikap ini juga menjauhkan kita dari Tuhan, dan apapun yang kita doakan Tuhan tidak akan mengabulkannya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini sebetulnya adalah mata-mata bagi sesama. Kita ini adalah hakim bagi sesama. Di mana-mana sekarang banyak CCTV. Jangan-jangan kita ini, mata ini, pikiran ini dan hati ini CCTV bagi orang lain. Kita menyorot orang lain. Apa kekurangannya? Lalu kita mulai cemburu, membuat cerita yang kurang baik. Akhirnya kita mulai dengki, iri hati, dan semakin membenci sesama kita. Maka Tuhan Yesus menjelaskan, jika engkau berdoa dan hatimu masih menyimpan amarah, iri hati, dengki, stop doa, berhenti berdoa, tidak ada gunanya. Kamu harus berdamai dulu, mengampuni, membersihkan hati seperti Yesus membersihkan bait Allah, membersihkan diri kita ini, baru layak menghadap Sang Ilahi. Doa yang sesungguhnya tergantung dari suasana hati kita sendiri. Kesejatian doa kita tergantung bagaimana sikap batin kita. Berdoa hanya berguna ketika hati kita ini tulus dan bersih kepada sesama. Percuma berdoa kalau hati kita ini penuh dengan rampasan, dengki, amarah, cemburu, balas dendam. Doa kita tidak akan sampai kepada Bapa. Semakin kita membersihkan hati, semakin kita menyucikan hati, semakin kita memberikan hati kita ini sebuah hati yang bersih, hati yang tulus. Saat itulah doa dimulai. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang mengampuni, hati yang suci, hati yang bersih memperlakukan sesamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotandu mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.